Ya, sebenarnya kita menerima apa juga boleh. Masalah kembali kita kepada Allah dalam hati ini. Karena apa? Ini pada prinsipnya segala aktivitas kita, ibadah wajib kita dan ibadah sunat kita dan muamalah kita ini betul-betul disandarkan pada Allah. Ya itulah mungkin zikir setiap saat kita tidak bisa lepas. Begitu juga kita untuk melaksanakan sholat. Coba kesini dikit Pak. Mati muka Bapak nggak kelihatan kesamping semuanya. Kita melaksanakan sholat, sujud apa betul-betul sholat kita laksanakan. Tapi hati kita tidak kembali kepada Allah. Ini yang sia-sia. Jadi memang saya memahami sedikit tasawuf ini. Seluruh aktivitas ibadah wajib kita, sunnah kita, bagaimana kita menyandarkan kepada Allah dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Atau lebih ininya di segala aktivitas kegiatan kita seolah kita menghadirkan Allah. Inilah baru kita akan ini berat dengan tantangan yang ada. Ya, tantangan yang ada seperti HP yang ada sekarang ini kan luar biasa. Kita tadinya pingin ibadah, membaca, murotal, datang yang tadi. Bukan serunya yang datang, ibunya yang datang itu yang apa? Godaan itu yang datang. Jadi pada prinsipnya ya teknik ya, cara kita membiasakan hadirnya Allah, merasa diawasi Allah, merasa diinginkan Allah di setiap ibadah kita. Ini cara yang lebih untuk melihat bahwa tantangan godaannya ya memang nafsu, syaitan, syahwat dan sekarang medsos sosial itu ya. Jadi intinya Pak Ustadz, bagaimana caranya lebih baik kita ibadah wajib kita, sunnah kita, muamalah kita ini betul-betul disandarkan kepada Allah. Ini teknik yang kita pakai. Karena memang belajar antara syariah dalam artian katakan bahwa ini boleh dan tidak boleh. Tapi boleh tidak bolehnya ini bagaimana kita betul-betul mensandarkan kepada Allah. Kira demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid ini ada 4 tingkatan. Ada tauhid asas, itu naluri ketuhanan. Itu semua orang sudah tahu, sudah punya. Walaupun orang kafir sekarang ini pasti naluri ketuhanannya ada. Itu namanya tauhid asas. Karena dari alam arwah dulu sudah mengakui Tuhan Allah itu Tuhannya. Ketika Allah bertanyakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi semua isi bumi dan langit ini sudah bertuhan kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua ada tauhid awam. Tauhid awam itu tahu dia nama Allah, nama Tuhannya Allah. Tahu dia kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuman dia nggak paham isinya. Ya Allah kita ya kita. Kita menyandarkan kepada Allah. Nah ini kalau kita kupas lebih jauh, tapi nggak usah jauh-jauh lah. Itu saja dulu. Ya. Tauhid awam. Tauhid awam itu dia hafal kalimatnya la ilaha illallah, tetapi yang dipahaminya ya Allah ya kita ya kita. Ini tauhid awam. Ada tauhid khawas namanya. Begitu masuk ke tauhid khawas, dia sudah paham dengan makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya nafi dan isbat. Mana yang dinafikan, mana yang diisbatkan. Yang dinafikan sifat kehambaan, yang diisbatkan sifat ketuhanan. Jadi kalau kita masih merasa ada kita, itu masih syirik itu Pak. Belum tauhid. Bapak merasa Bapak yang sholat itu syariatnya benar, hakikatnya, batinnya masih syirik. Nah kenapa? Karena Bapak masih merasa ada. Allah kuasa, kita kuasa. Allah melihat, Bapak melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Masih dua. Yang namanya syirik itu kan mendua. Ada. Walaupun rajin kita sholatnya, benar sholatnya, syariatnya benar. Tapi di dalamnya ini yang kurang benar Pak. Di dalamnya? Iya, di dalamnya yang masih syirik. Ada.
Syariatnya bagus. Yang suruhnya kita kerjakan, yang larangannya kita tinggalkan. Cuman masih merasa kita punya kuasa. Nah, merasa adanya kita itu masih mendua. Mendua itu syirik namanya. Hukumnya benar, hakikatnya salah. Maka nggak bisa Pak ditinggal itu. Nah, gimana supaya syariatnya benar, hakikatnya benar? Tidak lagi merasa kita yang sholat. Bagaimana mungkin kita merasa kita yang sholat? Fasilitas kita pakai milik Allah kok. Bisa berdiri dengan kodratnya, bisa baca ilmunya, bisa melihat basarnya, bisa mendengar samanya. Sekarang kita ngaku punya. Kan dua yang punya jadinya. Nah, makanya hukumnya benar, tapi isi di dalamnya salah. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Ya, benar kulit, tapi isinya busuk, Pak. Ya, itu kita khawatirkan. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau nggak belajar tasawuf, tidak mengenal Allah dengan sempurna. Tidak mengenal Allah. Enggak. Karena Allah itu ghaibul ghuyub, Pak. Enggak bisa didekati dengan hukum saja. Hukum itu aturan lahir. Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Tapi Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Makanya kalau bicara hukum enggak ketemu. Itu bicara tasawuf, Pak. Dirasa. Merasa enggak kalau bapak yang sholat? Kalau bapak merasa bapak yang sholat masih syirik. Ya iyalah masih mendua. Bapak kuasa, Allah kuasa. Nah, jadi makanya beda. Jadi nggak bisa Pak ditinggal kalau mau sempurna, kecuali kalau nggak mau sempurna ya sudah, gitu ya. Hukum-hukum aja dilakukan, tapi di dalamnya busuk, Pak. Nantinya nggak bisa kan? Islam, iman dan ihsan. Islam itu ilmu syariat, fikih. Iman itu ilmu akidah, tauhid. Ihsan itu ilmu tasawuf. Tasawuf itu bagi dua. Tasawuf amali namanya tarekat, tasawuf nazari namanya ma'rifat, ilmu ma'rifat. Maka ilmu itu 4, syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Kenapa 4? Tubuh kita 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Tubuh dibina dengan ilmu syariat, hati dibina dengan ilmu tarekat, nyawa dibina dengan ilmu hakikat, rahasia diri dibina dengan ilmu ma'rifat. Sempurna pembinaan 4-nya ini maka disebut insan kamil. Manusia sempurna kembalinya ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Enggak belajar tasawuf, enggak tahu rahasia itu siapa. Syariat-syariat itu kan hukum-hukum, Pak. Maka saya bilang tadi, rajinlah sholatnya, fasihlah bacaannya. Tumakninah sempurna, puasa Senin Kemis, bagus, itu syariat hukum. Yang dikaji itu dalam tasawuf, yang bikin hukum itu siapa? Allah. Allah itu di mana? Jangan kita nyembah nama, Pak. Alif lam lam Allah itu nama. Nama itu sebutan. Iya, kalau nyembah nama ya syirik lah. Contohnya saja Pak Nadirin ya. Ya. Saya misalnya mau ke pasar. Saya tulislah nama Pak Nadirin di atas kertas selebar 2 jari. Lalu saya kantongin. Pergilah saya ke pasar. Ketemu teman. Mau kemana gue ya? Mau ke pasar. Sama siapa? Sama Pak Nadirin. Mana dia? Nah saya buka. Ini Pak Nadirin. Nama. Kira-kira kalau saya tanya Pak Nadirin kita ke kanan apa ke kiri? Bisa jawab nggak? Enggak, karena nama. Tapi kalau yang saya bawa orang yang bernama Pak Nadirin, nah ngejawab dia. Jadi yang saya bawa bukan nama, yang bernama Pak Nadirin itu loh. Yang kita sembah bukan nama Allah, bukan. Itu sebutan. Yang kita sembah itu zat yang bernama Allah. Mengkaji zat yang bernama Allah tidak cukup ilmu syariat, harus ilmu tasawuf. Ya. Makanya saya bilang, yang anti tasawuf bisa dipastikan tidak mengenal Allah dengan sempurna.
baru kenal hukum-hukum Allah. Tapi Allahnya dia nggak tahu. Nah, gitu Pak. Jadi menurut saya penting. Ya, tapi namanya masing-masing punya pendirian. Yang mau silakan, yang enggak ya nggak apa-apa. Sama-sama kita menyelamatkan diri masing-masing. Ya, saya kira demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para ikhwan di mana saja, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel YouTube Pontren Arafah Official. Terima kasih.